Tidak ada satupun manusia, tokoh, dai, ustadz yang berani membantah dalil-dalil yang kami uraikan terkait dengan kita ini benar-benar sudah di ujung zaman, kiamat sudah benar-benar dekat. Contohnya begini saja. Ketika Nabi mengajak Muaz bin Jabal jalan-jalan di daerah Tabuk, apa kata Nabi? Muaz, perhatikan baik-baik. Daerah ini kan talus. Nanti bila sempat daerah ini sudah turun salju, awas, kata Nabi. Jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Pada tahun 2009, pertama kali salju turun di daerah Tabuk, Pak. Tapi saljunya masih di bawah mata kaki ya. Itu 2009 ya. Di 2010, salju turun lebih tebal dari tahun sebelumnya. Sampai semata kaki. Pas tahun 2011, ternyata salju sudah naik hampir mendekati betis, Pak. Sekarang Bapak Ibu mau tahu berapa ketepatan salju di daerah Tabuk? Sudah sepinggang orang dewasa, Pak. Berarti antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, Nabi berkata, nanti kalian akan kembali menjadi jahiliyah. Yang dimaksud dengan kalian itu orang Arab. Khususnya Arab yang ada di dalamnya dua tanah suci, Mekah, Madinah. Akan kembali menjadi jahiliyah. Kamu akan melarang beberapa syariat Allah. Dan kamu akan membuka pintu-pintu dosa dan maksiat. Arab Saudi hari ini telah banyak mengharamkan, melarang apa-apa yang dulu adalah simbol agama Islam di sana. Sekarang Maulid Nabi sudah mulai diharamkan dan dilarang di Arab Saudi. Bahkan yang paling menyedihkan, Pangeran Putra Mahkota Arab Saudi hari secara resmi di depan televisi dunia menyaksikan mengatakan, saya menolak seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis sahih saya tolak semuanya. Jadi yang diakui cuma Al-Quranul Karim dan beberapa hadis mutawatir. Selebihnya dia tolak semua. Kalau hadis sahih saja dari tolak, maka berarti tak terkira badannya syariat Islam yang sudah ditolak. Kiamat tidak akan terjadi sampai kamu kembali menjadi jahiliyah. Hari ini seluruh Arab dan paling terakhir Arab Saudi resmi jahiliyah. Muhammad bin Salman bersumpah 5 tahun ke depan seluruh negeri Arab sudah menjadi Eropa baru, katanya. Apa yang ada di Eropa, pelacuran, perzinahan, perjudian, segala macamnya akan ada di Arab. Lalu apa kata Nabi? Kalau kalian sudah menghalalkan musik, kalau kalian sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, kalau kalian sudah meminum minuman keras secara terbuka, akan Allah datangkan 3 bencana. Banyak negeri-negeri yang Allah tenggelamkan karena gempa-gempa besar. Hujan batu dari langit akan turun. Dan wajah-wajah kepala-kepala beberapa orang di antara kalian akan dirubah oleh Allah menjadi babi, menjadi monyet, menjadi anjing. Gara-gara kalian sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kapan itu ya Rasulullah? Nanti di akhir zaman. Dan ternyata sekarang Arab Saudi sendiri yang melakukannya. Sekarang yang ketiga, bila seandainya para wanita-wanita biasa, wanita-wanita kampung sudah melahirkan para raja-raja. Yang kedua, apabila suatu kaum mereka kere, miskin, hanya penggembala ternak, tidak punya alas kaki, nggak berterompa, nggak bersepatu saking miskinnya, mereka menghalau domba-domba mereka sementara dada mereka bertelanjang. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan menjadi orang-orang yang berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika itu sudah terjadi, maka jarak masa antara kamu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat sekali. Itu hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh Umar bin Khattab. Sementara di hadis Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, siapa yang kau maksud itu ya Rasul? Jawaban Nabi, humul Arab, mereka adalah orang Arab. Kalau zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Sahabat-sahabat Nabi itu, Pak, saking hebatnya Rasulullah meyakinkan mereka bahwa kiamat sudah sangat dekat. Akhirnya seluruh sahabat berprinsip, mumpung saya masih hidup, saya mesti mendapatkan pahala yang terbanyak
untuk memperberat timbangan amal saya nanti di pada hari kiamat. Mumpung saya masih hidup, saya harus menjadi manusia yang paling bermanfaat. Mumpung saya masih hidup, mumpung belum kiamat, saya harus banyak menabung untuk tabungan akhirat saya. Mumpung saya masih hidup, saya harus paling baik nilai saya di mata Allah. Mumpung saya masih hidup, saya harus menjadi umat yang paling bermanfaat untuk Islam dan untuk umat Nabi Muhammad. Itu prinsip para sahabat. Jadi para sahabat-sahabat Nabi itu mengingat kiamat sudah sangat dekat, semangat hidupnya semakin nyala. Jadi Pak, sahabat-sahabat kayak gitu prinsipnya. Karena kiamat sudah sangat dekat, mereka tidak mau menjadi orang yang tidak terkenal di langit. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, ayat yang ke-100, apa yang Allah katakan di situ? Allah memuji seluruh para sahabat Nabi dengan pujian yang setinggi-tingginya, dan Allah menjamin seluruh sahabat di situ masuk surga. Dan Allah juga menjamin siapapun yang meniru para sahabat, Allah juga akan puji orang itu. Allah akan ridho juga kepada orang-orang yang meniru tersebut. Dan Allah juga jamin mereka semua yang meniru para sahabat-sahabat ini, Allah jamin mereka semua pasti menjadi ahli surga juga kelak pada hari kiamat. Sementara, Masya Allah, tanda-tanda kiamat itu baru terjadi 7% atau 5% di zaman mereka itu. Tapi di zaman kita, tanda-tanda kecil kiamat boleh dikatakan 95 sampai 96% sudah terjadi semuanya di zaman kita. Jadi jangan heran Pak ya, Bu, kalau makin hari makin kesini waktu, makin hari makin bertambah waktu, bukan makin tenang dunia ini, makin dekat kiamat Pak, dunia ini makin kacau dalam hal apa saja. Dalam hal politik, dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan, dalam hal apa saja. Dunia makin ke depan bukan makin tenang, tapi makin kacau. Di saat itulah orang beriman diperintahkan Nabi, bersabarlah kamu memegang erat-erat agama ini, karena yang tak mampu bertahan pasti akan berguguran. Bersabarlah kamu, bertahanlah kamu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Kalaulah besok kiamat terjadi, sementara di telapak kanan kalian masih ada satu butir biji kurma yang dapat kalian tanam hari ini, tetaplah tanam hari ini juga. Maksudnya apa? Maksud Nabi di sini adalah, walaupun kamu tahu dan sudah pasti besok mau kiamat, apapun hal positif yang hari ini masih bisa kamu kerjakan, walaupun hasilnya nanti 5, 10, 20 tahun yang akan datang, hari ini masih bisa kamu kerjakan. Kerjakan hari ini.